Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam bahagia, bahagia buat kita semua. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Ashadu alla ilaha illallah wasadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli wa salim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bertakwalah dimanapun kau berada. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Dan hendaknya setelah melakukan kejelekan engkau melakukan kebaikan yang dapat menghapusnya. Serta bergaulah dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad 21354, Tirmidzi 1987. Penjelasan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, hadits ini adalah hadits yang agung. Di dalamnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan hak-hak Allah dan hak-hak hamba. Hak Allah yang disebutkan adalah bertakwa kepadanya dengan takwa yang sejati, yaitu menjaga diri dari murka dan azab Allah dengan menjauhi larangannya dan menjalankan perintahnya. Wasiat takwa ini adalah wasiat dari Allah untuk hambanya dari yang paling awal hingga akhir. Ini juga merupakan wasiat para rasul kepada kaumnya. Mereka berkata, sembahlah Allah saja dan bertakwalah kepadanya. Allah Ta'ala membahas masalah takwa dalam firman-Nya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan, hamba sahaya, mendirikan salat, dan menunaikan zakat. Dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Baqarah 177, juga dalam firman-Nya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Imran 133. Kemudian Allah melanjutkan, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Surat Al-Imran 134. Allah Ta'ala mensifati orang-orang bertakwa dengan iman, yaitu pokok keimanan dan akidahnya, dengan amal-amal zahir dan amal-amal batin yang dilakukannya, juga dengan ibadah badan, ibadah maliyah, harta, kesabaran ketika mendapati dan menghadapi musibah, juga dengan sifat pemaaf kepada orang lain, menghilangkan gangguan, berbuat baik kepada sesama, juga dengan semangat untuk bertaubat ketika melakukan perbuatan maksiat atau berbuat zalim kepada diri sendiri. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan dan mewasiatkan untuk konsisten dalam bertakwa, dimanapun berada, kapanpun dan dalam keadaan apapun. Karena seorang hamba senantiasa sangat-sangat dituntut untuk bertakwa, tidak ada satu kesempatan pun ia boleh melepaskan takwa itu. Bertakwalah dimanapun kau berada. Lalu ketika seorang hamba tidak menunaikan dengan baik apa-apa yang menjadi hak dan kewajiban takwa, Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk melakukan hal yang dapat membayar dan menghapus kesalahan itu, yaitu melakukan kebaikan, al-hasanah, atas keburukan yang telah ia lakukan.
Al-Hasanah adalah istilah yang mencakup segala hal yang mendekatkan diri hamba kepada Allah Ta'ala. Al-Hasanah yang paling utama yang dapat membayar sebuah kesalahan adalah taubat nasuha, disertai istighfar dan kembali kepada Allah. Dengan berzikir kepadanya, mencintainya, takut kepadanya, mengharap rahmat dan karunia-Nya setiap waktu. Dan di antara caranya adalah dengan membayar kafarah baik berupa harta atau amalan badaniyah yang telah ditentukan oleh syariat. Selain itu, bentuk al-hasanah yang dapat menebus kesalahan adalah sikap pemaaf kepada orang lain, berakhlak yang baik kepada sesama manusia, memberi solusi pada masalah mereka, memudahkan urusan-urusan mereka, mencegah bahaya dan kesulitan dari mereka. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Surah Hud 114. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salat yang 5 waktu, dari Jumat ke Jumat selanjutnya, dari Ramadan ke Ramadan selanjutnya, semua itu menghapus dosa di antara rentang waktu tersebut selama dosa besar dijauhi, dan betapa banyak nas yang menyebutkan bentuk-bentuk ketaatan sebagai sebab datangnya ampunan Allah. Dan yang dapat membuat Allah mengampuni kesalahan-kesalahan adalah musibah. Karena tidaklah seorang mukmin ditimpa musibah berupa bencana, gangguan, kesulitan, meskipun hanya berupa tusukan duri, kecuali pasti jadikan hal itu sebagai kafarah atas dosa-dosanya. Musibah dapat berupa luputnya sesuatu yang disukai atau juga berupa mendapatkan sesuatu yang tidak disukai, baik berupa pada jasad maupun pada hati, atau juga pada harta, baik yang eksternal maupun internal. Namun musibah itu bukanlah perbuatan hamba. Oleh karena itu Nabi memerintahkan hal-hal yang berupa perbuatan hamba, yaitu menebus kejelekan dengan kebaikan. Kemudian, setelah Nabi menyebutkan hak Allah dalam wasiat takwa yang mencakup akidah, amal batin dan amal zahir, beliau menyebutkan, bergaulah dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Yang paling pertama dari akhlak yang baik adalah Anda tidak mengganggu orang lain dalam bentuk apapun, dan engkau pun terjaga dari gangguan dan kejelekan mereka. Setelah itu Anda bermuamalah dengan mereka dengan perkataan dan perbuatan yang baik. Lalu bentuk akhlak baik yang lebih khusus lagi adalah lemah lembut kepada orang lain, sabar terhadap gangguan mereka, tidak bosan terhadap mereka, memasang wajah yang cerah, tutur kata yang lembut, perkataan yang indah dan enak didengar lawan bicara, memberikan rasa bahagia kepada lawan bicara, yang dapat menghilangkan rasa kesepian dan kekakuan. Dan baik juga bila sesekali bercanda jika memang ada maslahahnya, namun tidak semestinya terlalu sering melakukannya. Karena candaan dalam obrolan itu bagai garam dalam makanan. Kalau kurang atau kelebihan akan jadi tercela. Termasuk akhlak yang baik juga, bermuamalah dengan orang lain sesuai yang layak baginya, dan cocok dengan keadaannya, yaitu apakah ia orang kecil, orang besar, orang pandai, orang bodoh, orang yang paham agama atau orang awam agama. Maka, orang yang bertakwa kepada Allah, dan menunaikan apa yang menjadi hak Allah, lalu berakhlak kepada orang lain yang berbeda-beda tingkatannya itu dengan akhlak yang baik, maka ia akan mendapatkan semua kebaikan, karena ia menunaikan hak Allah dan juga hak hamba, dan karena ia menjadi orang yang muhsinin dalam beribadah kepada Allah dan muhsinin terhadap hamba Allah. Jadi, bertakwalah dimanapun kita berada. Ayo bantu bagikan videonya. Sebagai amal jariyah, barang siapa mengajak manusia kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Jangan lupa di subscribe ya.
Demikian ada kekhilafan dan kesalahan, mohon dimaafkan, semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.